Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini ada yang sakit atau izin tidak dapat mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah masuk semua ya, meskipun secara daring. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin. Langsung saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional bangsa Indonesia, yaitu Hari Merdeka, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, langsung saja kita menyanyikan bersama-sama. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung banyak. Kita tetap segar mempertahankan Indonesia. Kita tetap segar Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka, anak-anak tahu tidak kapan bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan? Iya, benar sekali, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu, apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Iya, benar sekali. Bendera merah putih berkedudukan sebagai lambang tertinggi negara Indonesia yang menjadi identitas dan simbol kedaulatan negara kita sebagai negara yang merdeka. Baiklah anak-anak, untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu tentang rukun dalam perbedaan pada pembelajaran 1, muatan IPS mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Oke, sudah siap belum untuk pembelajaran kali ini? Kita yel-yel terlebih dahulu ya agar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak tahu bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita amati tulisan berikut ini. Akan Ibu bacakan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik anak-anak, kita bagi dalam beberapa kelompok ya. Lalu anak-anak mengamati gambar tulisan ini. Kemudian, setiap siswa menjawab pertanyaan yang telah Ibu siapkan dan menukarkannya dengan teman
lalu mendiskusikan jawabannya. Ibu sudah siapkan 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang teks proklamasi? Yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Baiklah, anak-anak, diskusinya sudah. Untuk kelompok 1 dapat menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang kalian ketahui tentang teks proklamasi. Untuk kelompok 1, silakan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, benar sekali kelompok 1 bahwa teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia atas nama bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah anak-anak, setelah kita mendiskusikan dan telah menukarkan jawaban dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dapat disimpulkan bahwa teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia atas nama bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Teks proklamasi ini merupakan teks yang digunakan oleh wakil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi, kita dapat membaca teks berikut ini. Baik, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarno, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno-Hatta, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada jam 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah anak-anak, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, ada beberapa makna yang akan Ibu sampaikan mengenai proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Baik, yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini
secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada orang lain bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Bangsa Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa hidup rukun menjadikan suatu bangsa mampu menggapai cita-citanya. Hidup rukun menjadikan masyarakat bisa maksimal menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Sikap rukun dalam perbedaan adalah salah satu penjabaran semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita harus tetap bersikap rukun walaupun berbeda-beda. Contohnya yaitu dengan saling menghargai dan menghormati keunikan masing-masing suku, agama, dan budaya. Kerukunan sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai, aman, dan tenang. Tanpa kerukunan, kita tidak akan bisa hidup tenang. Baiklah anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, akan Ibu pimpin. Langsung saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mohon maaf atas kesalahan, kata-kata maupun perbuatan yang Ibu lakukan selama pembelajaran. Dan Ibu akhiri terima kasih atas keaktifan anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.